Nama Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat siang. 13 menit kita tertunda karena sedikit kesalahan teknis, tapi enggak apa-apa. Kita lanjutkan untuk 1 jam pertama ini, kurang lebih, bisa kurang, bisa lebih. Saya presentasi dulu sebagaimana biasanya. Kali ini adalah pertemuan keempat, dan insya Allah pertemuan depan kita tetap perkuliahan, mahasiswa wajib untuk mengumpulkan resume ya dari pertemuan 1, 2, 3, dan 4 ini. Itu untuk mengganti UTS kita. Walaupun tetap kuliah, kita nanti di pertemuan keempat, mahasiswa wajib deadline mengumpulkan UTS, tapi tetap ada diskusi di antara kita, sehingga tidak ada yang sia-sia waktu hanya untuk bincang-bincang yang ya boleh-boleh saja kita bincang-bincang ringan ya, tapi tetap dalam koridor kita terus mengakselerasi kemampuan, pengetahuan, sebisa mungkin juga keterampilan, pemahaman, dan seterusnya tentang hal yang paling penting bagi mahasiswa pasca sarjana untuk memahami filsafat pendidikan Islam. Jadi sebagai introducing atau mengakumulasi apa yang sudah kita diskusikan dari pertemuan pertama sampai ketiga kemarin, kita sudah berada dalam kondisi kesepahaman bahwa mata kuliah kita ini setidaknya ada 3 core, yaitu berkaitan dengan ontologi, itu adalah orientasi pengenalan. Kita harus memahami apa saja yang menjadi objek kajian material dan formil, kemudian masuk ke epistem, itulah aksi dan interpretasi. Interpretasi semata tidaklah menjadi bagian yang bermanfaat jika tidak diaksikan. Jadi antara aksi dan interpretasi, bagaimana membangun pengetahuan, epistem, tidak saja kita paham dan tahu, tapi juga secara burhani kita tunjukkan dalam sikap dan perilaku kita. Kita tindaki apa yang kita ketahui itu. Itu adalah bagian dari epistem. Dan kita sekarang yang ketiga menginjak pada bagian aksiologi. Aksiologi dari kata aksio, beda dengan aksi action ya. Ini aksio artinya adalah kegunaan, manfaat. Kalau Bapak Ibu pernah menulis skripsi di S1 kemarin, itu ada tujuan dan manfaat penelitian. Maka aksiologi itu adalah hal ini. Tujuannya apa, manfaatnya apa. Jadi nyambung ya, nyambung dengan apa yang biasa kita lakukan. Toh nanti Bapak Ibu akan menuliskan tulisan karya ilmiah yang namanya tesis ya. Itu adalah karya ilmiah yang memang betul-betul diwajibkan bagi mahasiswa program magister. Ada poin, ada bagian tujuan dan manfaat. Nah, ketika ngomong tujuan, itu adalah Bapak Ibu harus tahu diri untuk tujuan penelitian ini. Kalau S1 tujuannya ya sekedar describing and considering. Describing itu menguraikan, menggambarkan saja tujuannya. Considering, mempertimbangkan. Itu baru tesis. Baru skripsi, tulisan. Ketika masuk ke tesis, maka tujuannya tidak sekedar menguraikan saja, describe, tetapi sudah beranjak describe plus. Plusnya apa? Yang pertama biasanya kita mendengar analyzing, menganalisis, menjelaskan. Jadi menganalisis itu arti dari analitik itu adalah share of meaning. Share of meaning itu adalah menunjukkan padanan, menunjukkan arti,
meaning. Jadi leveling itu masih leveling S1. Skripsi. Thesis adalah describing, considering, analyzing, plus. Nah, yang kedua untuk thesis itu harus predicting. Bapak Ibu harus mampu memprediksikan sesuatu dengan kalimat implikatif. Apa itu kalimat implikatif? Makanya kalau di skripsi ada saran atau rekomendasi, ya, setelah simpulan, di penutup itu ada kesimpulan atau simpulan dan ada saran. Maka di S2 itu disebut di penutupnya itu ada simpulan atau kesimpulan, tergantung gaya selingkungnya mau pakai kesimpulan atau simpulan. Kemudian ada implikasi, implikasi teoritik dan implikasi praktik. Itu sama dengan saran. Jadi implikasi itu saran. Memformulasikan kalimat implikatif yang berupa saran atau rekomendasi itu, maka Bapak Ibu harus menggunakan kalimat jika maka. Ya, jika maka, jika realitas maka abstrak, jika empiris kenyataan maka teori. Ya, sering saya sampaikan ini. Sehingga tujuan penelitian itu adalah untuk S2 ketika menyebut memprediksi atau apa? Biasanya kalau memprediksi itu tidak lazim ya di tesis kita, tetapi setidaknya ketika mengungkapkan bahwa tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis, maka analisisnya harus implikatif. Ya, kalau kita mau konsisten, mestinya tujuan penelitian adalah untuk memprediksi, karena memang takaran untuk tesis itu adalah tujuannya untuk memprediksikan sesuatu. Karena sudah meneliti di Aras Burhani, di Aras di Aras empiris, faktual, korespondensi, maka harus menghubungkan apa yang realitas tadi dengan apa yang teoritis, apa yang konsepsional. Sehingga ketika ngomong aksiologi dalam mata kuliah pendidikan agama Islam atau dalam prodi PAI, maka harus dikontekstualisasikan, harus dipraktekkan, harus diterapkan dalam keseharian kita, khususnya keseharian di dunia ilmiah. Bapak Ibu, di dunia ilmiah itu artinya tidak boleh diartikan dunia ilmiah Bapak hanya di kelas, hanya di forum Zoom ini, tidak. Ya, keilmiahan itu harus melekat, ya, inheren melekat pada Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Dalam keadaan tidur pun itu bahkan harus menyadari bahwa Bapak Ibu berada dalam kondisi keilmiahan ini. Sehingga sekali lagi saya ingin sampaikan, aksiologi ini adalah membawa kita sebagai seorang pelajar, ya, untuk selalu tidak berorientasi. Kalau berorientasi itu ontologi, tidak beraksi berinterpretasi pada epistem, tetapi pada aksiologi kita harus berproyeksi. Proyeksi itu ya tujuan kita apa? Kalau refleksi orientasi, proyeksi itu ke depan. Refleksi orientasi itu di belakang. Berproyeksi apa? Kita punya tujuan dan manfaat. Ada dulce et utile. Ya, dulce et utile itu bahasa Yunani, ya, yang sering disebut oleh Sartre, tulisannya Sartre, ya, Sartre itu adalah filosof eksistensialisme. I think, so I exist. Saya berpikir, maka saya ada. Jadi kalangan eksistensialisme itu keadaannya, eksistensi itu diwujudkan dengan karena berpikir. I think that I exist. Saya berpikir, itulah saya ada. Cogito ergo sum. Cogito, kognisi. Berpikir. Cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Siapa ini? René Descartes. Ya, René Descartes itu di filosof, tetapi di eksistensialisme yang paling mencuatkan dan mencetuskannya adalah Sartre, ya, Sartre tulisannya, Sang.
Ini sangat harus Bapak Ibu pahami. Sehingga dengan demikian, untuk apa sih what for-nya itu? Aksiologi adalah untuk apa? Tujuannya, resolusi, target, sasaran, capaian yang mau diambil. Dulce et utile, keindahan dan manfaat. Jadi estetika, etika, vitalitas, pragmatisism, ya, kemudian utilitas, utilitism, itu semua adalah cabang dari filsafat ilmu khususnya yang di aksiologi. Apa vitalism? Ism, ismun, faham, konsep, nama yang betul-betul refleksi, betul-betul berproyeksi kepada sesuatu yang penting. Jadi yang penting-penting aja yang dituju, itu vitalism. Pragmatisism itu menuju kepada hal yang berguna, bermanfaat saja. Kalau nggak berguna, nggak bermanfaat, sudah enggak. Interesm menuju kepada kepentingan. Ya, teman-teman di para politisi dan ilmuwan politik itu mengatakan bahwa tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan. Jadi semuanya itu bisa terus berlangsung jika sama dalam kepentingan. Ada vitalism, ada pragmatism, kemudian ada utilism, kegunaan, apa yang berguna yang dipakai. Kemudian ada nihilism. Jadi nihilism itu apa? Nol, nihil, zero. Segala sesuatunya dipandang tanpa tujuan. Nah, coba tujuannya nggak ada, tanpa tujuan. Nihilism, nihil. Ada lagi berproyeksi kepada apa misalkan? Mutualism, mutual trust. Kita harus saling menguntungkan. Ya, kalau di mata pelajaran biologi ya, dulu waktu SMP kita ada simbiosis mutualism. Itu adalah kita berproyeksi kepada saling menguntungkan. Komensalism. Apa artinya komensalism? Ada yang diuntungkan tapi tidak dirugikan. Satunya diuntungkan, satunya tidak dirugikan. Tetap yang tidak dirugikan itu ya karena nggak untung. Ya. Ada parasitism. Parasit ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ini parah ini. Semacam eksploitasi delom parlom, katanya sering Gus Dur katakan ya, eksploitasi human per human, satu manusia pada manusia lain. Ada eksploitasi, ada yang terbuli di situ, ada yang terdolimi, ya, bullying dengan doliming sama ya, ada yang terdolimi di situ. Banyak lagi ism-ism, ismun-ismun, atau nama-nama, atau konsep-konsep, atau paham-paham itu sama, yang merefleksikan, yang merepresentasikan bagian dari aksiologi ini. Inilah dataran abstrak kita, ngomong aksi adalah segala sesuatu yang berproyeksi pada tujuan dan manfaat. Dulce et utile. Etika dan estetika di situ yang harus ditampilkan. Estetika itu adalah keindahan, art, etika itu adalah apa? Keluhuran, kemuliaan, etik ya, kemuliaan, kesopanan, apalagi kepantasan, equity, ya itu adalah apa? Etika. Etik, estetik, ya dua hal yang dalam core of value, dalam inti value nilai itu ya ada etika dan estetika. Ini adalah merepresentasikan antara dulce et utile, keindahan dan kegunaan manfaat tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa sih kaitannya filsafat ilmu khususnya aksiologi dengan core content of course kita, prodi kita, prodi PAI? Bapak Ibu harus realizing bahwa ilmuwan itu
sarjana itu, magister itu dipertaruhkan. Tidak sekedar tahu, tapi juga kenal, juga harus terampil, dan yang terakhir juga harus apa? Dalam bahasa Kurtilas itu ada 3 ranah ya, ada kognisi, ada afeksi, ada psikomotorik. Kognisi itu harus paham, tahu, ya. Kemudian afeksi itu harus bisa merasakan, dan psikomotorik bisa melakukan. Jadi ada notion, ada emotion, ada motion. Sehingga dalam konteks ini, dalam core content of course Bapak Ibu di PAI, ya, yang paling konkret untuk merepresentasikan tahu, terampil, dan pahamnya Bapak Ibu, dan pekanya Bapak Ibu, irritability-nya Bapak Ibu adalah ketika Bapak Ibu bicara di depan umum. Ya, Bapak Ibu menjadi seorang presenter misalkan, menjadi seorang narator misalkan, menjadi seorang penyaji suatu kajian diskusi misalkan. Maka di situ akan tampak keterampilan dan ketahuan dan kepekaan Bapak Ibu itu sudah kelihatan sekali ini betul-betul magister atau master atau tidak ini, atau belum ini, ya. Keterampilan ngomongnya, keterampilan berlogikanya, natik koknya, mantik koknya, how speech, Bapak Ibu mengungkapkan sesuatu dengan cara mengorganisasikan ide menjadi kata-kata yang mudah dipahami orang, yang logis, ya, itu kelihatan sekali. Maka dengan demikian, yang menjadi poin dari aksiologi ini adalah sering-seringlah melakukan konsistensi, ada garis lurus antara orientasi, aksi, kemudian interpretasi dengan resolusi tujuan. Bapak Ibu harus berproyeksi pada tujuan dan manfaat. Kalau tidak ada tujuan dan manfaatnya, nggak ada makosetnya, betapapun Bapak Ibu, wah ibadahnya luar biasa ya di aksi dan interpretasi, tapi kalau tidak bermakoset, tidak beresolusi, tidak bertujuan pada ilahi anta maksudi, warido kamatlubi, a'tini mahabatak wa ma'rifatak, wah itu nonsen. Jadi tujuan itu penting, intensi itu penting, arah kita itu penting. Makanya niat itu ya, di orientasi itu, sebetulnya ya intensi tadi diarahkan kemana. Kalau ngomong arah, itu pasti tujuan. Setiap arah, setiap kata arah, pasti itu adalah berproyeksi pada tujuan. Dan tujuan sebaik-baik tujuan adalah tujuan yang bermanfaat. Bagi siapa? Ya bagi yang bisa memperoleh manfaat itu. Bagi orang ikhlas, maka manfaat, tujuan dan manfaatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi selainnya, artinya selain orang-orang ikhlas, mukhlisin, itu ya bisa jadi untuk misalkan orang berkurban, coba ya kerubu, ya. Orang berkurban itu kan mendekat ya. Ada yang berkurban untuk dapat rizki, ya seperti si pesulap merah itu ada di satu postingannya, gara-gara dia berkurban, dia bisa mendapatkan 2-3 kali lipat dari besaran yang dia kurbankan. Itu kan tujuannya untuk rizki. Tapi berkurban yang misalkan betapapun kurban hanya seekor ayam misalkan ya, tapi tujuannya hanya semata-mata pada Allah, waduh itu bisa tidak berbilang itu nanti bisa lahul jannah ya, dalam bahasa agamanya lahul jannah, tidak ada balasan kecuali surga ya, mendapatkan surga. Dan batasan surga sendiri kan sampai hari ini kita kan nggak bisa mengkonkretkan itu. Itu adalah belief, keyakinan. Siapa yang berbuat baik dapat surga, kan? Siapa yang
mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tujuan dan manfaat itu harus satu garis, inline, harus konsisten antara orientasi, ya, aksi, interpretasi, dan resolusi antara syariat, kemudian thoriqoh, ya, menjalankan, dan semuanya akan sampai pada hakikat dan makrifat. Maka dua hal hakikat dan makrifat ini adalah berkaitan dengan maqasid. Dalam bahasa Qadiriyah itu ilahi anta maksudi, untukmu, ya Allah, untuk engkau ya Allah yang aku maksud. Maqasid syariahnya diarahkan ke sana. Ada banyak ismun, ada banyak konsep dan nama yang merepresentasikan aksiologi ini. Tetapi yang paling lazim sering kita dengar pragmatisme. Ini yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kamu pragmatis, apalagi chauvinis, ya. Apalagi Machiavellis, ya, Machiavellism itu adalah ismun, konsep, paham, nama yang direduksi dari seorang yang bernama Niccolo Machiavellis. Ini adalah orang yang paling tega, raja tega. Pokoknya demi keuntungannya. Ini parasitisme. Segala cara dilakukan, ya. Machiavellism itu segala cara dilakukan. Tujuannya apa? Ya pasti power lah. Struggling for power. Struggling for power. Power itu kekuasaan, otoritas. Ketika orang mengorientasikan otoritas, maka hakikatnya dia aksinya adalah, interpretasinya adalah merebut. Kalau sudah dapat, dia akan mempertahankan. Status quo. Status quo itu adalah merebut. Kalau sudah dapat, dia mempertahankan power otoritas yang dia tuju, dia arahkan itu. Machiavellism dari seorang yang bernama Niccolo Machiavelli. Kemudian vitalism sudah kita bahas tadi, ya. Kemudian apalagi pragmatism, ini masih mending, ya, pentingannya. Saya mau berteman dengan orang, ya, kalangan politisi lazim kita lihat dan kita dengar mulai dulu sampai akhir-akhir ini, ya rata-rata pragmatism itu, ya, pokoknya lu bisa kasih gue apa, ya kita berkawan. Ya, itu Machiavellism. Kemudian juga ada di samping itu adalah orang yang betul-betul sudah nggak mikir lagi, karena dalam dirinya sudah inherent dalam bahasa agama, karena kita perlu di PAI, ya, dalam bahasa agamanya itu sudah takwa. Orang-orang derajat mutakin ini adalah orang yang takwa, tawadu, kemudian tawakal, kemudian qofnya qanaah, wawunya itu waro, ya-nya itu yakin. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang yang aroma jannahnya itu berlebih, ya, bahkan melimpah, itu sudah tanpa tujuan kecuali ilallah, ya, kecuali hanya kepada Allah saja. Dan inilah pokok bahasan yang memungkinkan, berpotensi kita perbincangkan di prodi ini. Pengalaman saya membimbing tesis, skripsi, dan seterusnya itu akan mengkait pada hal seperti ini pada mahasiswa prodi PAI, ya, di skripsinya, di tesisnya, bahkan ketika saya membantu teman-teman S3, ya, itu kelihatan banget. Makanya dipropose, ya, riset proposal. Kata propose itu adalah mengajukan. Proposalnya itu di bab 1, bab 2, dan bab 3-nya itu adalah konkretisasi pengetahuan kita
tentang filsafat ilmu. Kalau filsafat ilmunya mateng, maka proposal itu adalah sesuatu yang nggak ada problem, ya. Labas itu, labasa itu nggak masalah itu. Yang jadi masalah kalau kita nggak paham, kita nggak tahu, kita nggak apa, kita terlalu abai dengan hal yang sebetulnya ini sangat formal. Material formalnya harus kita pegang sebetulnya, ya. Tapi karena kita terbiasa menyepelekannya, nanti di pertemuan berikutnya setelah UTS kita akan bahas tentang stoicism dan epikureanism. Ini dua hal tradisi filosof prasokrat, bahkan stoicism dan epikureanism ini di zaman-zaman kalau disetarakan dengan kurun kita adalah kurun Muslim di kalangan umat Islam adalah kurunnya Nabi Ibrahim, ya. Bahkan sebelumnya Nabi Idris, ya, ada stoicism dan epikureanism ini. Ada perdebatan kalau dalam literatur sejarah, literatur peradaban, bahwa peradaban bumi kita ini adalah sampai beratus ribu tahun yang lalu, ya. Ratusan ribu bahkan jutaan tahun yang lalu, yang namanya dinosaurus. Dinosaurus itu herbivore, ya, dia makan sayur, makanya dinosaurus. Itu konon diceritakan sampai ratusan juta tahun yang lalu. Tapi kalau hitungan kitab, kalau kita mengkaji Muqaddimah Ibnu Khaldun misalkan di kitab peradabannya, bumi kita tak lebih usianya dari 10.000 tahun. Bahkan Nabi Adam itu 10.000 tahun, bahkan nggak lebih dari itu. Nabi Ibrahim sekitar 7.000 tahun yang lalu, ya. Kemudian Nabi Musa itu 5.000 tahun yang lalu, Nabi Isa sudah 2.000 tahun yang lalu. Nabi Muhammad bahkan abad ke-7, 670 sekian, ya. Beliau lahir 611 atau berapa itu, ya, abad ke-6 lah. Jalannya abad ke-7. Sekarang abad 21, 14 abad yang lalu. Nabi Allah Muhammad SAW. Jadi ada dua polarisasi, ada dua dikotomi interpretasi terhadap terhadap usia zaman dan makan kita, usia kurun waktu dan space, time and space, ruang dan waktu, zaman dan makan kita ini. Betapapun itu berbeda, itu nanti akan dihakimi atau akan dijustifikasi oleh apakah belief kita yang kuat, ya, sudut irfani kita yang kuat, ataukah sudut burhani kita yang kuat, empiritas kita, korespondensi kita yang kuat, ataukah akal kita, koheren kita yang akan mendominasi proses justifikasi itu. Terpulang pada Bapak Ibu. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Bapak mau pakai empiritas, monggo. Mau pakai rasionalitas, silakan. Mau pakai ilmiah, ini ada di kuadran tengah. Boleh-boleh saja. Memakai intuisi, silakan. Pakai dogmatis, belief, credo. Ya. Credo, ut intelligrum. Credo itu adalah pseudo, credo itu yakin, belief, ya. Credo itu keyakinan. Ut intelligrum, paham belakangan. Jadi dogmatis. 5 tadi, empiritas, rasionalitas, ilmiah, intuisi, dan dogmatis. Intuisi adalah insting. Insting itu berarti insting yang merasakan, intuisi. Atau dalam bahasa kita itu memang bahan dasar intuisi adalah insting. Insting itu sebetulnya menggantung di antara ego dan superego. It itu insting. It itu insting. Ya. Ego itu fakultas pemilih, preferen. Superego nurani. Jadi Bapak Ibu, bahasa-bahasa seperti ini mohon dicatat, ya, yang sangat berkait dengan bahasan kita hari ini, aksiologis kita hari ini. Sehingga insting ini dalam bahasa yang paling gampang dipahami adalah
pikiran yang merasa, rasa yang berpikir. Dialog, negosiasi antara ranah kognisi dengan ranah afeksi. Antara aklun dengan kolbun. Ini saling ada jembatan, ada bridging di situ. Ada jembatan antara aklun dengan kolbun, antara notion dengan emotion. Memang sedikit mengindahkan, mengabaikan urusan motion, urusan hand. Tapi ada orang-orang yang memang di gifted, diberi oleh Allah, gifted ya, diberi, terberikan di situ, yang memiliki kemampuan insting yang luar biasa. Dalam bahasa kita sekarang, kita sering kenal dengan sixth sense. Rasa keenam. Belakangan disebut indera keenam. Kalau sixth sense diartikan indera keenam, pada maka rasa itu sama dengan indera Brugman, ya, indera Savera, indera bekti, berarti rasa Brugman, rasa Savera, rasa bekti, ya. Ini adalah analitik, padanan kata. Paling gampang mengkonkretkan analitik itu share of meaning. Jadi kalau di tesis ada analisis pembahasan, itu cukup. Konsekuensi Bapak Ibu menuliskan analisis pembahasan cukup memadan katakan. Mencari padanan kata. Kan sepele itu. Tapi 10 tidak banyak orang yang mampu menunjukkan padanan kata yang tepat, ya. Analitik itu ya padan kata, sinonim. Sederhana kan? Silakan dilihat di kamus filsafat, ya. Analitik itu ya share of meaning. Cukup memadankan kata saja. Itu cukup dengan analisis. Ada diskursif di situ. Ada dialektik di situ. Argumentasinya lebih dalam. Hujahnya lebih dalam. Ada korelasi. Kalau deduktif itu adalah konklusi, ya. Kalau induktif, nalar induktif itu pertama adalah mencari relasi, korelasi dan korespondensi di situ. Ada komparasi juga. Yang kedua analog, perbandingan, komparasi. Yang ketiga ada kausalitas, itu nalar induktif. Makanya nalar induktif itu lebih susah ketimbang nalar deduksi. Nalar deduktif itu cukup menyimpulkan asal premis mayor minor udah benar, prioritas posterioritasnya benar, kesimpulan mudah dicapai. Tapi bernalar induksi itu cukup meletihkan, melelahkan. Nalar induksi itu Bapak harus mencari consideringnya apa, korelasinya apa, korespondensinya apa, ya. Komparasinya apa, analoginya apa, baru kausalitas, hubungan sebab akibatnya apa. Ya, itu adalah nalar induksi. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, yang patut kita garis bawahi tentang core of value yang berkaitan dengan aksiologi ini adalah kontekstualisasinya dengan pendidikan agama Islam, karena nanti harus konkret, ya. Bapak Ibu belajar itu kan mata kuliah A, B, C, D itu kan seperti mozaik, ya, seperti pecahan serpihan yang harus disatukan. Mata kuliah A, B, C, D, E sampai selesai itu adalah pecah-pecahan yang sebetulnya tidak terpisah karena memang diberikan di semester dan dosen yang berbeda seolah-olah terpisah. Padahal harus satu itu, harus terintegritas. Semua mata kuliah itu harus terintegritas menjadi satu. Ya, itu yang harus Bapak Ibu sadari. Jangan coba-coba untuk memaknai bahwa mata kuliah satu dengan yang lain itu berbeda. Enggak. Misalkan sekarang ada mata kuliah filsafat pendidikan, ada mata kuliah lagi review jurnal, ya. Itu semuanya satu kesatuan, harus diintegritikan, harus disatukan, dipadukan, padukan. Tanpa itu, ya Bapak Ibu terlempar dari harapan, tujuan dan manfaat menjadi seorang magister kelaknya. Sehingga dengan demikian
sekali lagi, ngomong aksiologi ini adalah stressingnya dua hal, tujuan dan manfaat. Konkretnya di penulisan karya ilmiah ada di tujuan dan manfaat penelitian. Kalau apa yang Bapak Ibu rencanakan di proposal tujuannya A, B, C, D, manfaatnya 1, 2, 3, ternyata dari sekian tujuan A, B, C, D, dan manfaat 1, 2, 3, hanya tersampaikan tujuan A sama B, manfaatnya 1 dan 2, maka di implikasi teoritik, ya berarti tujuan dan manfaatnya tidak tercapai. Hanya tercapai tujuan AB, manfaat 1, 2. Ceritakan di implikasi teoritik. Kenapa tujuan yang tersampaikan hanya AB? Kenapa manfaat yang diperoleh hanya 1, 2? 3, 4, 5 kok belum? CDE-nya kok belum pada tujuan? 3, 4, 5 pada manfaat kok belum? Jadi konsistensi antara tujuan dan manfaat penelitian itu nanti akan bunyi setelah Bapak Ibu menuliskan laporan penelitian, bunyi setelah kesimpulan implikasi teoritik. Oh, berarti Bapak Ibu cerita tujuannya sudah kesampaian di mana, yang nggak kesampaian pada apa, yang tertera di tujuan. Kemudian yang tertera di manfaat, yang termanfaat itu yang mana, yang belum yang mana. Nah, sehingga hubungan tujuan manfaat penelitian, ini ngomong aksiologi, nanti di endingnya, ya di bab penutup, di bab akhir, ada kesimpulan, ada implikasi teoritik, dan ada implikasi praktik, itu akan muncul di sana. Baru nggak kan sekarang, oh ternyata ngomong aksiologi itu nanti apa? Konkretnya ya di tesis Bapak Ibu. Apa? Di poin tujuan dan manfaat. Ya, di pendahuluan itu ya, di bagian akhir itu ada tujuan dan manfaat penelitian. Dengan demikian Bapak Ibu ya, dulce et utile ya, sebagaimana Sartre ya, Sartre bacanya orang Perancis, bagaimana Sartre itu sering mengungkapkan, karena Sartre adalah juga salah satu pendukung dari kalangan eksistensialisme, cogito ergo sum, I think that I believe, I think that I exist, ya. Saya berpikir maka saya ada. Itu apakah sebaliknya? Saya ada dulu baru saya berpikir. Kalau ngomong fisik kronologis ya, kronologi fisik, anak kecil itu ada dulu baru berpikir. Apa dikira anak kecil tidak berpikir? Nanti ada perdebatan sendiri tentang ini ya. Sehingga kalangan eksistensialisme ini juga dibantah oleh orang-orang kalangan esensialisme. Orang yang mengatakan bahwa sebetulnya eksistensialisme itu kan di endingnya saya berpikir maka saya ada. Adanya saya karena berpikir. Jadi berpikir itu menjadi sebab. Akibatnya saya ada. Kalau ngomong sebabnya ada dulu, baru akibatnya saya berpikir, itu namanya esensialisme. Sebaliknya. Demikian Bapak Ibu, jadi kalangan filosof-filosof Yunani, ya, kalau kita merujuk pada filosof Islam, ada beberapa yang memang ya hanya padanan kata saja, Pak, kok terlalu barat? Enggak. Ya kebetulan aja literatur kita ini nama-nama ini yang muncul dan mencuat ya. Karena mereka sendiri mengintrodusir pemikiran-pemikiran Islam sebelumnya. Ibnu Bajjah, coba Bapak pelajari. Ya. Imam Surawardi. Ya. Ibnu Arabi. Banyak sekali ya. Farabi. Kemudian Averus, Ibnu Rushd. Belum lagi Ibnu Khaldun, ya. Ini adalah filosof-filosof yang punya reputasi. Yang kemudian pemikiran mereka direduksi, diintroduksi oleh pemikiran-pemikiran barat. Pemikir-pemikir barat itu mengintrodusir mereka-mereka ini. Dan kita di penghujung akhir zaman ini mendapatkan literatur kebanyakan dari filosof barat. Bertrand Russell, ya ada kitabnya itu ya.
filsafat Barat, filsafat pemikiran Barat, Bertrand Russell. Silakan kalau Bapak Ibu berkenan membaca, itu ada sekitar 600 halaman ya. Yang sebenarnya itu buku wajib ya. Di samping saya nggak yakin kalau misalkan ada kitab-kitab fihi mafihi, kemudian tahafut falasifa dan seterusnya itu kita baca. Untuk yang punya kemampuan berbahasa Arab mungkin bisa ya, tapi bagi kita yang generally seperti ini ya, lebih condong, lebih suka prefer to read, untuk membaca buku-buku atau kitab-kitab literatur dari filsuf Barat. Dua-duanya sama. Bukankah kita punya akal sehat, aklus salim dan fitrah salim, qalbun salim? Jadi itulah fakultas pembenarnya. Setiap ada kalimat, setiap ada statement yang muncul dari siapapun itu, kita punya akal waras kok. Insya Allah nggak akan terjerembab, nggak akan terbawa, terpengaruh dengan hal-hal yang seadanya. Contoh, mohon maaf, kalangan kita di Indonesia saja, pemikir-pemikir Nusantara ini, ada contoh Surya Mentaram, itu punya tesis. Katanya tesisnya begini, orang itu kalau kalah, nesu. Orang kalau kalah itu ya kecewanya itu lebay, jadi nesu, jadi marah. Tapi kalau menang tertawa. Katanya Surya Mentaram. Coba ini kan statement ya. Statement yang implikatif. Orang yang kalau kalah itu marah, tapi kalau menang senang. Ini kan akal waras bisa menghakimi ini ya. Dalam keseharian kita secara natural, secara general ya orang menang ya senang, orang kalah ya marah. Tapi adakah orang yang menang itu dan menang atau kalah dia itu biasa saja? Nggak senang, nggak marah? Adakah seperti itu? Ada. Itulah yang namanya exception. Istisna, pengecualian. Orang-orang yang masuk dalam kategori istisna ini, kecuali ini, exception ini adalah orang-orang yang spesial, yang tidak terpengaruh dengan asamnya, kejutnya asam dan asinnya garam, ya. Orang yang terlalu asam garam kan orang yang berpengalaman ya, yang experiencing, yang karena dengan pengalamannya itu dia mampu untuk memfilter, mengendalikan rasanya. Tidak harus senang ketika menang dan tidak harus marah ketika kalah. Inilah contoh-contoh yang betapapun sederhana ya, akal waras kita itu bisa mengolah itu. Mutolaah terhadap hal yang seperti itu mampu di kita ini. Ya, ini butuh kedewasaan. Jadi berpikir dewasa itu akan melahirkan kedewasaan berpikir. Ya, berpikir dewasa itu akan melahirkan kedewasaan berpikir. Atau sebaliknya, nggak tahu, who knows ya, tergantung kita menginterpretasikannya. Baik, demikian 1 jam saya sudah berbicara kurang lebihnya. Mohon direspon dan tetap dinotilansi apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini ya, sebagai bagian dari tugas Bapak Ibu untuk merisam mata kuliah kita pada pertemuan ini tentang aksiologi. Aksio itu tujuan dan manfaat ya. Lebih detailnya adalah demikian. Bila ada yang merespon, silakan. Silakan, Bapak Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, aduh, menarik sekali apa yang dibicarakan oleh Bapak dosen. Ini terkait ini Pak dosen, terkait makrifat dan hakikat. Itu bagaimana pada zaman dahulu kan ada ya, pada zaman ilmuwan atau juga para ahli
ahli tauhid ya, itu yang mengatakan ana al-haq, saya yang paling benar. Itu kenapa dihukum? Kenapa dihukum? Gitu. Ya zaman itu zaman saya Siti Jenar. Itu gimana pendapat atau ya pendapat Bapak terkait penghukuman daripada kata-kata yang dilontarkan bahwa anak al-haq itu maksudnya kemana gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ustadz. Ini Bapak Kosma ini. Sampai hari ini, apakah benar ada penghakiman dan penghukuman? Kita tidak tahu pasti. Yang pasti adalah kita mendapatkan berita secara oral tradition, tradisi oral. Kita hanya mendengar. Kemudian sedikit ada literatur yang menceritakan bahwa ada penghakiman sama dengan ketika Al-Halaj, ya, itu dihakimi, sahabatnya melempar kertas, itu lebih sakit ketimbang dia dilempar batu oleh orang yang nggak ngerti dia. Ya, ada cerita begitu ya, Al-Halaj itu sampai merasa lebih sakit dilempar kertas oleh sahabatnya yang mengerti dia ketimbang orang yang melempar batu, orang yang nggak ngerti dia. Di film-film juga sudah divisualisasikan, diaudiokan juga, ada audio visual di situ bahwa Siti Jenar, Syekh Lemah Abang ini ya dieksekusi. Apakah demikian? Tapi ada versi lain yang sama-sama oral tradition, sama-sama tradisi oral lisan yang sampai juga ke kita, bahwa yang dipenggal itu adalah gagasannya, yang dikhawatirkan meluber, spill over kepada orang yang nggak paham. Karena ada indikasi, lagi ya, ada indikasi umat Islam yang ngikutin paham itu adalah karena udah menganggap anal haq, saya ini wahdatul wujud, ya saya ini sudah mewujud, siapa kamu? Allah. Nah itu ya, berani mengatakan dirinya ada Allah karena sudah menyatu katanya. Sehingga sudah nggak lagi sholat. Karena sholat itu dianggap sesuatu yang pekerjaan fisik. Toh nanti di akhirat nggak ada fisik. Katanya orang-orang semacam ini. Padahal ya syariat, toriko, namanya toriko itu menjalankan apa yang disyariatkan. Karena syariat itu ibadah fisik. Rukun Islam yang 5 itu fisik semua, pernah kita bahas ya. Syahadat fisik, lafadzkan. Namanya persaksian itu dilafatkan, lisan. Sholat dikerjakan, zakat dikeluarkan, puasa dilakukan, haji diperjalankan, fisik semua itu. Menjalankan yang fisik kita masuk torikoh. Jadi torikoh itu jalan, menjalankan apa? Yang fisik-fisik tadi, yang tertulis tadi, yang diperintahkan tadi. Torikoh terberat itu apa? Menghindari maksiat. Torikoh terberat itu tidak maksiat. Betapapun ada versi itu verse, ayat artinya. Versi itu ayat. Walaupun ada versi torikoh itu yang lazim kita dengar ya, ada Jami'iyah Torikoh Mutabaroh yang diakui di Indonesia, Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syatoriyah, Siddiqiyah, yang kemarin di Jombang itu ya, Siddiqiyah, ada Khalwatiyah, Tijaniyah, macam-macam. Itu interpretasi torikoh yang berkaitan dengan jamiah, lebih tepatnya jamiah zikrut, bagaimana mereka punya metode cara untuk selalu ingat pada Allah. Ya. Tapi hakikatnya tentang torikoh adalah tidak maksiat itu, menjauhi larangannya. Kalau pengen prosedur yakin pada kalimat tauhid la ilaha illallah, prosedurnya jalankan perintah, jauhi larangan, sudah selesai. Karena interpretasi yang begini begitu itulah kemudian muncul ya Syekh Siti Jenar, Al-Halaj ya dan lain-lain yang karena punya persepsi bahwa
sholat itu ya ruh yang sholat, fisik tidak, karena sudah menyatu. Ya, tapi di sisi lain, orang yang nggak sholat itu kan berarti fisiknya mengingkari ruhnya. Ada perbedaan, ada pengingkaran fisik terhadap ruh. Kalau sudah ruhnya sholat, fisik juga harus sholat. Kalau fisiknya nggak sholat, ada pertentangan, ada konflik di situ. Ini sisi yang sebaliknya. Tapi sisi yang halajian, halas dan sekitarnya, kemudian Siti Jenar dan pengikutnya, ya kita nggak bisa menafikan itu ya. Bapak Ibu, leveling ini berbeda. Saya pernah melihat Gus Dur di suatu ruangnya di Ciganjur, mulai pagi sampai malam. Ya, ada hal syariat yang tidak beliau lakukan. Tapi saya sebagai mahasiswa waktu itu nggak mungkin dong menjustifikasi Gus Dur waktu itu ya, nggak bisa. Levelingnya berbeda. Sama dengan cerita belakangan, ada 2 orang yang menceritakan Gus Dur di siang hari. Gus Dur itu siang nggak sholat. Tapi 1 orang yang lain, ini cerita 1 orang yang di satu kamar dengan Gus Dur, tapi 1 orang lain, dia berpengalaman di saat yang sama, sedang bareng dengan Gus Dur sholat di suatu masjid. Inilah fenomena. Fenomena itu beda dengan realitas. Realitas itu fakta faktual. Even kejadian yang kita indra. Tapi fenomena itu adalah makna dari fenomena itu adalah behind the fact. Di balik fakta, itu fenomena. Kalau faktanya sendiri even kejadian yang bisa diindra empiris. Tapi nama fenomena ya, itu adalah analisisnya, artinya fenomena itu adalah behind the fact, balik fakta yang kita tidak mampu melihat, kita hanya membayangkan saja. Misal kita diundang di suatu acara, karena kita tidak bisa hadir, kita membayangkan acara yang tidak kita hadiri begini-begini, itu namanya sudut pandang fenomena. Sering kita dengar ya kata fenomena. Sering tertukar bahwa fenomena itu apa yang terjadi. Iya, fenomena yang terjadi. Tetapi yang terjadi itu kita tidak menyaksikan. Sehingga pada posisi kita, makna fenomena adalah di balik kejadian. Karena kita tidak hadir di kejadian itu. Ini konsep dasar fenomena. Fenomena. Fenomena, bahasa Inggris ini. Lalu diadopsi menjadi fenomena. Nah, jadi Bapak Ibu, fenomena, ini fenomena masalah Al-Halaj dan siapa ini? Siti Jenar ini. Betapapun tadinya tradisi oral kemudian divisualisasikan, difilmkan, kita terbawa pada interpretasi yang dimaksud oleh sutradara misalkan, atau dia menukil dari kitab apa begitu ya, serat apa gitu ya, sehingga kita terbawa ke sana. Sudahlah, kita nggak, apalagi kita di program PAI ya, program studi PAI, hal-hal seperti ini jelas bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas, ya enggak lah. Masa sih kita harus meninggalkan yang wajib-wajib itu? Anal haq. Ya beda. Makanya ada Allahumma sholli ala Muhammad. Ada Allah, ada Muhammad. Ada Al-Khaliq, ada makhluk, ada akhlak. Demarkasinya jelas. Kalau hamba, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Itu jelas sudah demarkasinya. Kita ini makhluk, hamba, engkau Tuhan yang mengatur dan menciptakan saya. Ya wajib dong. Ini interpretasi ya, interpretasi. Sebagai guru kita, apalagi guru PAI ya, jangan sampai terjebak dan terjerembab dengan isme-isme paham-paham seperti ini. Kita harus normatif. Bahwa sebagai pribadi, Bapak Ibu punya keyakinan, belief, punya interpretasi seperti itu, silakan. Secara pribadi silakan, tapi dalam urusan publik, jamaah, dalam rangka kita mengahlikan sunnah Nabi dan mengahlikan jamaah, kebersamaan dengan orang lain ini,
maka Bapak Ibu harus berdiri di dua kaki sebagai seorang awam, sebagai orang yang lazim, mulazimah. Khususan itu jangan dipublikasi, itu konsumsi pribadi. Kalau ngomong konsumsi pribadi, al-halaj, Siti Jenar, benar tidaknya, wallahu a'lam bishawab, bimuradihi. Hanya Allah yang tahu. Atau orang yang setara dan diberitahu oleh Allah tentang yang hakiki seperti itu. Tadi Bapak mengatakan hakikat ma'rifat ya, itu hal yang tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa didiskusikan hal seperti itu. Ini hanya apa namanya? Ya, untuk konsumsi pribadi atau orang-orang yang sefrekuensi, satu dimensi. Saya sendiri ya menganggap diri sebagai awam, ya nggak nyampe, nggak mampu saya kalau ke arah beliau-beliau itu, ya karena yang kita tiru itu siapa sih di Fatihah ada alaihim, siapa anamta alaihim itu minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wasolihina wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Jadi jelas Fatihah itu dalil atau referensi yang paling mutlak. Siapa orang yang beri nikmat itu? Ya Nabi pertama, Nabiyin, Siddiqin. Nah, apa Siddiqin itu Abu Bakar Siddiq, Syuhada, Umar, Utsman, Ali, Solehin, ya sepeninggal beliau orang Solehin. Hasuna, ya mudah-mudahan kita ini hasuna. Mulai karofiko. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima syahida, ya. Silakan interpretasinya. Begitu Bapak Ustadz Ketua Kosma, mungkin akan ada respon balik, silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak dosen telah memberikan pemahaman terkait anak al-haq ma'rifatun wahfatun. Ini kaitannya keluar daripada ma'rifat, kan ada 5 ya Pak dosen ya. Terutama kalau keluar dari ma'rifat itu kan ada 5. Pertama ada khoyali, ya, ada doni, khoyali, doni, wahmun, ya, syakun. Nah, yang kelima ini memang tingkat ma'rifat itu yakin, ainul yakin. Nah, yang jadi apa pemikiran saya, setiap manusia itu harus ma'rifat gitu. Tidak sah imannya kalau tidak ma'rifat gitu. Bahkan ada yang orang mengatakan ya saya tidak mengatakan keluar ya, tidak sah aja gitu. Nah seperti itu gitu. Kalau kita melihat dari segi ilmu tentang tauhid, ilmu tauhid atau akidah gitu. Seperti itu. Nah takutnya yang pemikiran saya ini gitulah, takutnya apa melenceng dari hal-hal yang memang tidak sewajarnya gitulah. Karena itu juga berdasarkan pemahaman yang saya pahamkan dari kitab memang ya tidak terlalu tinggi kitabnya. Dan tadi melihat daripada apa terjadinya pertentangan di antara para ahli sufi, terutama ahli sufi ya. Ini terkadang susah dimengerti oleh orang awam itu. Makanya saya bertanya ini supaya kita ini bagaimana bersikap di masyarakat. Saya udah dijelaskan sama Pak dosen bahwa kita itu kalau di masyarakat harus tetap seperti awam. Jangan mengatakan yang rahasia dan khusus karena semakin tidak mengerti maka orang akan berpikir lain tentang kita. Itu mungkin. Terima kasih Pak dosen. Ya, bagus Bapak Ketua. Bagus, jadi ya sudah, namanya makrifat tuh kita sebagai objek kok. Kita dikenalkan, bukan kita aktif mengenal Allah, siapa kita, nggak mampu. Kita ditarik loh ya. Kita ini pasif. Yang cukup bagi kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya bersaksi. Yang aktif hanya bersyahadat saja. Saya bersaksi. Kapan itu? Alastu birabbikum qalu bala syahidna.
Yang lainnya kita makrifat, ya, muttaqin, mu'minin, itu semua kita pasif kok. Kita karena dikenalkan, ya sudah, sejauh yang dikenalkan oleh Allah ke kita. Jangan sampai kita kepedean, wah saya sudah masuk ke kelas ini, ya, sudah masuk ke liga tasawuf, liga sufi, ya, liga Premier League misalkan. Nah, jangan kepedean, hati-hati kalau kita 6, harus 6 di sini, NUMB 6 bahasa Inggris, mati rasa, harus mati rasa kita, jangan berlebihan dalam rasa. Hanya sering kita dengar ada ilmu rasa, itu ilmu rasa, jangan main-main dengan rasa. Cukup yang empiris saja rasa itu, yang kalau ingin merasakan yang empiris saja. Sebaik toriko itu ya tidak maksiat, sebaik toriko itu ya sholat, katanya begitu. Jadi Bapak, sehingga dengan demikian hal-hal seperti ini ada waktu khusus memang, ya, tidak pada segmen atau momen seperti ini. Jadi kita cukupkan di sini, ya. Yang paling baik ketika berhadapan dengan orang-orang awam, karena kita sendiri juga awam, jadi biasakan menganalisis, mencari padanan kata secara mufradat sajalah. Ya, paling gampang itu yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara mufradat saja. Kalau ma'rifat ya kita dikenalkan. Mukminin berarti kita diberi rasa aman. Muslim kita ya diselamatkan. Bukan kita yang selamat loh. Kita diselamatkan loh. Cuman untuk menjadi diselamatkan ada syaratnya, ada requirement-nya. Ada kaifiatnya. Untuk menjadi muslim yang diselamatkan itu ada persyaratannya, requirement-nya. Menjadi mukmin itu ada persyaratannya, ada requirement-nya. Menjadi muttaqin yang dimasukkan jajaran orang takwa, kita ya harus memenuhi syarat. Itu saja sih, ya, sehingga secara mufradat kita tidak akan mengalami sesat fikir. Sophisticated refutation yang kita anggap sophisticated, canggih, padahal itu kita keluar dari tracknya, dari jalurnya. Namanya sophisticated refutation, sesat fikir. Kita kepedean karena interpretasi kepedean sehingga kita menganggap alim, menganggap kita sudah orang sufi, menganggap kita bersih. Justru dengan menganggap itulah kita berada di sebaliknya. Hati-hati. Kita harus warok di situ. Nggih, monggo yang lain. Monggo, Mas Amrul, ya.
Warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak Amrul Giono Pandi, ini masukan atau urun rembuk ya. Ikut menambahkan Pak Dokter. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter atas waktunya ikut menambahkan tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Kosma, Pak Mami, ataupun juga Pak Dokter mengenai tadi bahwa Pak Kosma memberikan statement kita itu harus ma'rifatullah, harus mengetahui artinya eksistensi Allah itu sendiri. Artinya saya pernah mendengar juga dalam satu keterangan bahwa memang kita sebagai manusia itu harus ada upaya untuk mengetahui siapa Tuhan kita sejatinya, artinya seperti itu. Dan hal itu juga kan dicontohkan Nabi Ibrahim ketika beliau yang saya ambil pemahaman justru ketika ma'rifatullah itu artinya bukan kita lantas mencari eksistensi Allah itu bagaimana, karena taraf kita itu sangat jauh untuk mencari Allah itu di mana atau bagaimana. Justru saya lebih mengambil pemahaman ketika kita memang benar-benar ingin ma'rifatullah, seperti dalam kutipan perkataan yang sering familiar juga mungkin kita dengar, ma'afanlah rofa. Artinya justru pencarian itu lantas kita mencari Allah itu sendiri. Artinya mulai kita melakukan pencarian terhadap Allah itu ya dengan kita melihat jati diri kita sendiri, sehingga ketika kita kaitkan dengan kasus maaf Pak Dokter terputus, sehingga ketika kita artinya kaitkan dengan kasus Syekh Siti Jenar tadi, memang ketika Syekh Siti Jenar menyatakan statement wahdatul wujud, sehingga menyatakan bahwa la ilaha illa anna, itu melalui pencarian terhadap eksistensi diri sendiri. Bagaimana prosesnya itu memang awalnya menggunakan ismun. Kayak misalkan kita ucapkan di awal, bagi orang-orang awal ketika bagaimana untuk mengetahui Allah kan yang mereka katakan pasti la ilaha illallah. Ada ismun di situ bahwa Tuhan itu Allah. Lantas lanjut ketika memang kita sudah sedikit dalam, penamaan itu kan mulai dihilangkan. Ismun Allah itu mulai dihilangkan, dirubah menjadi la ilaha illa anta. Kecuali tidak ada Tuhan kecuali kamu. Mulai naik lagi la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Sampai naik lagi la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Sampai semuanya dihilangkan dalam satu keterangan, tinggal hu-nya saja. Nah, ketika sudah hu-nya saja itu yang disebut sebagai wahdatul wujud dalam observasi yang dilakukan dan pendapat yang dinyatakan oleh Syekh Jenar. Itu artinya hal yang pernah saya ketahui tentang wahdatul wujud yang memang dinyatakan oleh Syekh Siti Jenar. Itu saja Pak Dokter, terima kasih. Ya, bagus Bapak. Ini ada ada spektrum lagi ya. Edit value, ada tambahan lagi. Bahwa perbincangan kita sudah mulai menanjak ini, mendaki. Kita bawa kepada hal yang
pendakian yang terjal dan meninggi. Ada sulam di sini, ada tangga di sini. Itu bagian dari proses yang dilalui oleh seseorang ya. Ketika ismun, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, kemudian la ilaha illallah, kemudian ana, tinggal hu saja, tinggal bahkan ada torekoh Syatoriyah itu ya di Ngawi itu, di Gunung Lawu itu ya, Syatoriyah, tinggal ya, hu jadi lama-lama fana hilang. Ya, hilang sekalian orangnya hilang itu. Ya, boleh-boleh saja. Betul tadi Pak Amrul ya, kita disarankan untuk harus ada mursyid. Orang yang diberi kepandaian, mursyid. Ya, ada baiat di situ, kemudian ada tradisi baiat, ada tradisi ijazah, macam-macam lah ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, kebetulan saya juga pernah ikut macam-macam itu dulu. Syatoriyah, Khalwatiyah, Tijaniyah, Qadiriyah, Bandiyah, apalagi Qadiriyah, Wanaksobandiyah, macam-macam dulu masa muda. Terakhir ketemu yang guru terakhir, dah torekoh itu kamu jalankan sholat. Jadi torekoh ya sholat itu sudah cukup. Ya. Jadi setelah ikut macam-macam dalam proses pencarian, bukan berarti ini terakhir buat saya enggak. Ya. Bagi saya terakhir Bapak Ibu bisa jadi beda, ya ini pengalaman aja. Bukan berarti yang ya terbaik buat saya, belum tentu terbaik buat Bapak Ibu. Ya bagi saya hari ini ya, detik ini ya, thoriqoh itu ya sudahlah. Dan ada satu dalil yang mengatakan siapa yang diingat oleh Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya akan bergetar. Makanya pagi-pagi ya ada tukang debt collect datang, Anda bergetar ya, anggap saja wah saya sedang diingat sama Allah ini. Ya, nanti jatuh tempo ya ada bergetar mau ujian ya, hatinya bergetar, anggap aja wajilat qulubuhum ya. Wah ini saya sedang diingat oleh Allah ini. Itu ya. Jadi kita ngambil enaknya saja sudah. Jadi nggak usah panik ya, nggak usah stres, nggak usah depresi. Karena ya pertaruhannya so what gitu loh, orang yang masuk dunia sufi kemudian dia dapat apa itu. Maka ada juga yang mengatakan kalau untuk dirinya sendiri ya buat apa. Jadi khairun nas anfa'ukum linnas. Manusia itu kan sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat buat orang lain. Kalau dia nyufi sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, pergi baju sendiri, kalau tidak pernah utile, bermanfaat buat orang lain, itu kan ya boleh-boleh saja, mangga, monggo-monggo saja, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, jadi saya sepakat dengan tadi ya, memang ada makom tertentu, makoman mahmudah ya, mahmudah itu juga yang diberi, yang terpuji ya, yang terpuji kita akan terangkat, bukan semau kita mengangkat diri kita, enggak, kita terangkat. Enggak ada ceritanya kita mengangkat diri kita itu, enggak ada, kita terangkat ke makom-makom yang seperti itu. Wah, kita diangkat di langit 1, langitnya Nabi Adam, langit 2, langitnya Nabi Isa dan Yahya, langit 3, Nabi Yusuf, karena bulan ada di situ. Nabi Yusuf itu setampan secerah bulan. Langit ke-4 Nabi Idris, langit ke-5 Nabi Harun, langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim, kemudian ada Sidratul Muntaha, ada Aras, macam-macam. Itu kan berita yang sampai ke kita ya. Tetapi berita yang paling hati-hati tadi ada istilahnya Pak Kosma itu ada khoyali, ada loni, macam-macam itu ya. Hati-hati ya, itu harus ada masjidnya. Tapi sejauh yang kita paling musalsal dan paling apa ini istilahnya? Sudah yang paling aman lah, paling safe lah ya. Aqimi sholah sudah. Kalau pengen
Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana caranya bisa apa bersama dengan engkau dan bisa menghormat engkau kelak di akhirat. Apa jawaban Nabi? Sudah, perbanyak asrotil sujud. Ya, asrotil sujud ya, kita diperintah oleh Nabi untuk memperbanyak sujud kita. Ya, dan itulah hal-hal yang paling simpel. Apapun yang kita lakukan itu diorientasikan, diartikan, kemudian diinterpretasikan, diresolusikan, dipikirkan. Ya. Pokok pembicaraan kita itu sholat. Hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Itu yang wajib sudah kalau ingin diskusi tentang sholat. Hal-hal yang berkaitan dengan sholat, makosid syariahnya sholat, bagaimana kaifiyat sholat, bagaimana interpretasi sholat, orientasi dulu, materialnya apa, formilnya apa, bagaimana aksinya, sholat itu aksi yang benar. Yusolli kama ra'aitumuni, sholli kama ra'aitumuni, yusolli, sholatlah kamu sebagaimana kau lihat sholat, katanya Nabi kan. Itu ilmu yang wajib menurut saya. Ilmu itu ada dua, ya, ilmu tentang sholat dan ilmu tentang tip. Tip itu apa? Kesehatan ya, kedokteran ya, medik ya. Karena sholat sendiri itu punya efek medik. Walaupun kita tidak boleh meniatkan sholat untuk kesehatan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa nanti ada efek, ya orang yang sholat ternyata sehat, tahajud itu sehat. Itu adalah swing ya, swing. Itu sayap-sayapnya saja itu. Kalau badannya, usulnya, usuliyahnya ya lillahi rabbil alamin sudah. Ya, jelas di iftitah itu jelas. Jadi saya sepakat dengan Mas tadi yang ada tahapan makomat tadi, ya, makomat dari yang paling awam sampai yang konon katanya paling paling tinggi lah, ya. Ya silakan, masih dalam konteks interpretasi, dalam konteks tafsir itu. Tafsir itu penjelasan. Interpretasi itu juga penafsiran, penjelasan. Tafsir maknanya ya teori, tafsir itu teori. Teori itu penjelasan, tafsir itu juga penjelasan. Syarah dan seterusnya. Ya, mangga yang lain silakan. Bagus. Ya, sedikit Pak Doktor. Ya, silakan. Jadi saya setuju sekali tentang ilmu kesufian yang yang kita orang awam ini jangan menggeluti hal tersebut ya. Dikarenakan pun ada saya baca dalam kitab Syarah Aqidah Kubra dari Aqidah Ahlussunnah Al-Tauhid. Jadi orang-orang yang sampai tingkatan ma'rifah seperti contohnya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu kan ada kitab beliau yang berbentuk Insanul Kamil. Insan Kamil itu adalah kitab yang bukan muktabarah, tapi beliau sudah sampai pada tingkatan yang ma'rifah memang. Tapi para ulama melarang mempublikasi kitab beliau, bahkan tidak boleh belajar. Karena ada dalam tafsir beliau, Qul huwallahu ahad, katakan olehmu dianya Muhammad itu esa. Nah, itu pada kalimat tersebut ada sangat menjadi kontradiksi. Bahkan di Aceh, kami di Aceh di sini banyak sekali jumhur ulama menolak pendapat yang huwa itu kembali kepada Muhammad. Jadi pada masa Iskandar Muda di Aceh dulu ada juga seorang ulama yang sudah sampai tingkatan ma'rifah, entah namanya Syekh Fansuri. Jadi beliau Hamzah Fansuri. Jadi fatwa ulama lain halal darah beliau berdasarkan kaidah al-qatil wal maqtul fi jannah. Pembunuh orang yang membunuh dan orang yang kena terbunuh itu fil jannah, dalam surga. Iya. Karena orang yang telah dibunuh itu sudah sampai pada tingkatan ma'rifah. Nah, jadi pembahasan yang ada adalah beliau dalam artian kata sudah sampai derajat yang tinggi, mengetahui zat Allah dan lain sebagainya.
Tetapi dalam ulama dahulu tentang zat Allah, kan zaman sekarang kan banyak orang-orang yang mengatakan mencari bagaimana si Allah, itu hal yang sudah sangat dilarang oleh para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan hawadis, dengan makhluk. Jadi kita manusia ini hanya bisa menggambarkan sesuatu yang telah kita lihat. Nah, dalam kitab Syarah Aqidah Kubra dijelaskan, beliau memberi contoh seperti anak yang baru lahir. Jadi anak yang baru lahir tersebut buta, tuli. Jadi kita bilang sama anak yang buta dan tuli tersebut, sesudah dewasa, sesudah umur 15 tahun, kita bilang bahwa di dalam dunia ini ada warna kuning, ada warna merah, ada warna lain sebagainya. Kata anak tersebut, coba pahami saya, beri pemahaman kepada saya bagaimana warna merah dan lain sebagainya. Pasti kita tidak bisa memberi gambaran, karena warna tersebut akan dipahami dengan cara diru'yah, melihat. Nah, begitu juga zat Allah. Andai kata Rasulullah SAW sewaktu Isra wal Mi'raj melihat Allah Ta'ala, tentu tidak bisa menggambarkan bagaimana Allah, dikarenakan kita makhluk tidak pernah melihat zat Allah, ataupun Allah menghijab. Tidak bisa kita lihat. Karena kita yang memberi contoh kan, maaf, seperti saya dulu sebelum mondok, waktu kecil-kecil, saya beranggapan bahwa Allah itu seperti raja duduk di langit. Nah, itu pemahaman yang sangat sah. Yang sebahagian kaum yang mengatakan bahwa Allah itu di langit, yaitu pendapat yang sangat colak. Mungkin saya sangat berpendapat dengan Bapak Doktor dan kawan-kawan yang lainnya bahwa ilmu kesufian yang sampai di kadar ma'rifah tidak boleh dibelajar, dan apabila seseorang telah sampai ke makam tersebut juga tak boleh dipublikasi, karena dapat terjadi kerancuan pada akidah umat Islam. Dan itu Pak dan teman-teman. Ya, baik, Bapak Fikar, Pak Anzul Fahmi, SPD. Ya, barusan. Ya, ada yang mau merespon? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Fikar. Sama Pak Doktor. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik dari tadi saya simak terkait dengan ilmu ma'rifat. Mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fikar itu bagus sekali, bahwa yang disampaikan oleh Bapak Dokter juga. Kalau saya punya prinsip seperti yang Pak Dokter katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi yang penting kita melakukan sholat, kita mengetahui seperti yang dikatakan oleh tadi Pak Mami mengingatkan bahwa kita mempelajari tentang ilmu ketauhidan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Fikar tadi itu adalah merupakan salah satu daripada sifat-sifat Allah yang harus kita ketahui, tapi yang penting kita meyakininya. Contohnya saja, Allah itu bersifat wujud, Hitam, bakok, dan seterusnya. Ya dan seterusnya. Nah, kita kan tidak boleh bisa Pak Dokter, Pak dosen. Jadi kita kan tidak bisa melihat sifat wujudnya Allah, karena di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa mengatakan bahwa kalau kita ingin mengetahui Allah, lihatlah ciptaannya. Jadi walladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi itu kan merupakan ciptaan Allah. Jadi kita sebagai manusia, menurut saya ya cukup kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan apa yang telah dilarang. Karena kita juga membahas tentang materi aksiologi ini terkait dengan etika kita. Mungkin itu saja Pak Dokter, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ratna dari Aceh ya. Menambahkan boleh Pak Dokter? Menambahkan. Oke, silakan. Barusan yang disampaikan oleh Bu Ratna itu kaitan dengan dalil Ismaili ya. Karena memang ada dua dalil, kalau menurut saya dua dalil. Pertama dalil Ismaili, yang kedua dalil tafsili. Nah, dalil Ismaili ini
memang hukumnya fardu ain atau wajib hukumnya. Tapi dalil tafsili ini fardu kifayah. Nah dari dalil ini mungkin tadi bisa juga orang yang khusus mengenal Allah, kan kata Pak dosen itu bukan mengenal tapi dikenal. Bukan mengenal tapi dikenal. Bukan mengangkat tapi diangkat gitu. Nah begitu. Jadi konsep kehidupan memang tadi kalau dikembalikan ke sholat, betul. Kan memang sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Allah mengangkatnya seperti itu. Kalau memang kita kembalikan ke dasar, ke awal. Tapi yang jadi konstelasi kita ini ketika kita misalkan menyampaikan suatu pelajaran di SMP, di SMA, bahkan di tingkat perkuliahan ini terkadang ada mahasiswa ataupun mereka itu kalau mungkin mahasiswa S2 ini udah pada pintar, udah pada paham, nah itu mungkin ya, itu mungkin Pak dosen. Jadi mungkin saya memahaminya tadi konsepnya dalil ijmali dan juga dalil tafsili yang dipahamkan oleh Imam Sanusi gitu. Itu mungkin yang saya pahami, mudah-mudahan betul gitu. Ya, terima kasih. Ini semarak ini tadi ya, bertubi-tubi, 3 pendapat langsung dan mulai bergairah dari Bu Ratna tadi, dari Aceh ya. Dari Bali. Oh, dari Bali ya, menggarisbawahi kembali kepada apa yang kita sering baca di doa iftitah ya. Jadi mungkin berkait dengan logika nubuat yang pernah saya sampaikan. Kita diberi indera untuk melihat, mendengar, kemudian merasakan indera-indera kita ini atas apapun yang ada di sekitar kita, dan dari fakta itu sampailah pada konsep nama bahwa semua makhluk ciptaan ini ada yang menciptakan, namanya Allah, konsepnya Allah. Kalau semua makhluk itu diciptakan oleh yang namanya Allah, maka prinsipnya, implikasinya, no God but Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu prinsip la ilaha illallah. Prosedurnya, jalankan perintah, jauhi larangan. Fakta, konsep, prinsip, prosedur. Kita sepakat dengan ini logika nubuat ini. Jadi Nabi Muhammad menghadapi apapun yang terjadi dalam keseharian beliau ini, ya selalu melihat ini, fakta ini ciptaan Allah sudah. Ya, sesungguhnya inilah takdirku. Per detik ketika turun takdir itu langsung dikatakan, ya, ini qadari, ini takdirku. Ini adalah ciptaan Allah, yang menciptakan siapa? Allah. Maka dengan demikian tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau berprinsip pada la ilaha illallah, ya berarti jalankan perintah, jauhi larangan. Fakot. At all. Selesai sudah. Finish sampai di situ. Sehingga pikiran nggak mengembara kemana-mana. Lihat sesuatu, Allah. Lihat sesuatu, Allah. Makanya nggak heran kemudian banyak jadi status ya. Allah selalu Allah, selamanya Allah, bersama Allah ya. Ada minallah, ada fillah, ada illallah ya. Minallah, fillah, illallah. Dari Allah, di dalam Allah, dan untuk Allah. Jadi begitu seterusnya, sehingga hari-harinya nggak akan disibukkan dengan yang selain Allah. Tapi ada yang mengkhawatirkan ini, kalau semuanya kita berproyeksi pada zat Allah, nggak boleh. Kamu nggak boleh ya memikirkan zat Allah, nggak boleh. Cukup apa? Ada zat, ada sifat, ya, ada ahwalnya Allah, ada sifatnya Allah, dan ada asmaul husna dan seterusnya. Ada zat Allah, ada sifat Allah, ya, ada asma, ada ahwalnya Allah. Lengkap sudah. Sehingga dengan demikian kita diperintah fadkurullah, maka ingatlah
bagi sisi kita sebagai hamba, mengingat Allah gimana? Ya zikrullah itu bagaimana? Ya menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Dan kalimat turunannya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Walaupun itu ada yang membedakan, ini yang zikir, ini bacaan, ini yang doa, ya macam-macam ya. As-salatul dzikri, as-salatul doa. Itu kan logika ya, as-salatul dzikri, salat mengingat, as-salatul doa, salat itu untuk berdoa, as-salatul mi'rajul mukminin, mendakinya orang yang diberi keamanan. Sehingga mukminin itu ya yang selalu doa, yang selalu ingat. Jadi orang yang diberi rasa aman tuh orang yang selalu berdoa dan selalu ingat, karena kata dasarnya sholat, as-salatul dzikri, as-salatul doa, as-salatul mi'rajul mukminin, ya kan? Dan seterusnya. Ini kan logika umum ya. Kita menganalogikan kemudian menjadikan kausalitas di situ. Masih dalam konteks cara manusia laki-laki, ya. Sehingga supaya kita nggak takut, supaya kita nggak salah. Padahal kan kita sering mendolimi diri kita sendiri, termasuk dolim menginterpretasi Allah. Maka disebut subhanallah, maha suci Allah dari apa yang kita zonkan, yang kita prasangkakan itu. Ada khoyali, ada zoni tadi disebut ya, itu kita harus baca tasbih itu. Maha suci Allah. Apa maknanya? Maha suci Allah dari apa? Bahkan apa yang kita prasangkakan kepada Allah. Allah itu begini-begini. Ya, hati-hati. Makanya sering-sering baca subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ya, dan seterusnya. Seumur hidup membaca sekali tasbih itu, insya Allah ya sekali itu, misalkan ya. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu bisa, laki-laki kita adnal halaj. Adnal halaj itu adalah apa? Persyaratan minimal, subsistensi, requirement subsistensif, adnal halaj. Syarat minimal harus kita pegang. Syarat minimalnya apa? Kalau ingin selamat, jalankan sholat. Sudah 50%. Syarat minimalnya apa supaya ingin selamat? Berbaik-baiklah pada tetangga. Yang terdekat dari rumah. Yang lebih ekstrim lagi apa? Ku anfusaku wa ahlikum nar. Itu sudah sederhana. Nggak jauh-jauh dari diri kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu nggak usah yang terlalu high level ya. Kita pengen istiqomah tahajud, istiqomah duha, ya, istiqomah baca Quran. Enggak, itu semua tadi betul ya. Itu tadi apa? Kifayah tadi. Tapi yang ain ya itu selesaikan dulu. Adnal halajnya itu dia ain itu. Yang perintah-perintah yang menghunjam pada apa? Yang menghunjam kita untuk selalu melakukan dalam rangka untuk adnal halaj. Adnal halaj itu adalah syarat minimal, requirement, subsistensif, ya. Begitu. Terima kasih Bapak Fikar tadi, Ibu siapa yang dari Pangli, kemudian Bapak siapa tadi? Sama-sama. Ya, Pak Utomo ya. Amrul. Bukan yang tiga terakhir tadi Pak Pratomo apa siapa tadi? Yang menceritakan Imam Purwanto. La ilaha illallah. Amrul Giono. Iya. Yang ketiga Pak Imam Purwanto. Itu Pade O. Silakan. Yang lainnya. Pak Imam Purwanto tadi ya. Oke. Yang lainnya silakan. Satu terakhir. Sudah hampir jam 3 ini. Sedikit Pak Dokter, ini Ya, mungkin pertanyaan ataupun bagaimana solusinya. Jadi dulu waktu saya sekolah ada buku kurikulum yang buku akidah Islam. Jadi dalam buku tersebut mensifati Allah, maknanya yadullah fawqa aydihim itu ya, makna yadun itu langsung tangan, bukan makna kekuasaan.
Ya. Jadi guru-guru saya dulu di sekolah khususnya itu menjelaskan bahwa Allah di langit, makanya kita berdoa. Jadi kurikulum yang seperti yang demikian ini bagaimana? Apakah akan terus berlanjut khususnya di madrasah, di sekolah madrasah? Apa ada yang mengurusi ataupun tidak ada yang mengurusi hal tersebut? Inisiatif Ya. dari sekolah ataupun bukan? Ya, itu. Ya, terima kasih. Kita sudah terlanjur terbiasa dengan standarisasi uniformitas ya, penyeragaman. Selama ini kita kan dipasok aja kan, materi ajar, buku ajar itu dipasok. Bapak Ibu sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar. Itu termasuk salah satunya ada otonomisasi. Kita punya otoritas otonom masing-masing madrasah sekolah itu untuk bisa termasuk menyajikan materi ajar. Jadi Bapak Ibu harus kritisi itu, harus difilter dulu kitab-kitab yang ini kan bukan ala kita nih ya, dimaknai. Ya. Yang begini ya, hal-hal yang mufradat itu yang berkaitan dengan kita. Tapi berkaitan dengan Allah, jangan coba-coba. Ya. Jangan coba-coba menafsiri hal-hal yang secara mufradat, hati-hati. Itu harus secara konotatif ya. Jadi tafsirnya itu bisa berlapis-lapis, Bapak Ibu. Ya, bisa berlapis-lapis kalau berkaitan dengan Allah. Hati-hati. Perkenankan untuk secara telek-telek ya, secara mufradat menafsiri yatullah, tangan Allah ya kan, kemudian di atas aras ya. Hati-hati. Untuk hal itu kita memakai cara ulama pendahulu kita ya, yang musalsal beliau mengajarkan bahwa untuk hal seperti ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat dan muhkamat ini kan sudah jelas porsinya ya. Mana yang mutasyabihat, mana yang muhkamat itu jelas. Walaupun ada yang mengatakan nggak ada yang mutasyabihat, semuanya muhkamat gitu ya. Udah masing-masing kita pakai ala guru-guru kita lah ya. Guru-guru kita mengajarkan bagaimana menafsirkan. Dan itu lebih baik kalau ada kitabnya. Mau pakai Tobari, mau pakai siapa ya, Jalalain ya, atau pakai Misbah ya, silakan. Itu kan musalsal ya. Dan kita akal waras kita dan kolbus salim kita juga akan dipertaruhkan di situ. Tapi paling aman ya. Makanya di awal lu ada akidatul awam. Akidatul awam itu penting. Itu termasuk gurunya, ustadznya harus menjelaskan secara benar apa itu qidam, baqo ya, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu bi nafsihi. Itu seterusnya hati-hati, jangan sampai mengartikan yang personifikatif seperti sebagaimana kita mengartikan sosok manusia, enggak, lain sama sekali lain. Pokoknya lain aja. Ya. Laisa kamislihi, sesuatu yang enggak bisa dilakukan sudah. Berbeda dengan diri kita sebagai hamba, sebagai makhluk laisa kamislihi itu enggak seperti kita, sudah selesai, titik. Lalu bagaimana? Ya sudah, ada cerita anak-anak di negara-negara komunis tuh, ayo nak minta permen ke Tuhan, minta Tuhan permen, nggak datang-datang. Sekarang minta permen ke Bu Guru, minta permen Bu Guru, ada itu permen dikasih. Ini kan pemahaman yang salah dan keliru, kan bahaya ini. Oh berarti Tuhan nggak ada, yang ada Bu Guru. Nah, kan bahaya ini. Ini cara-cara orang-orang sosialis komunis ya, yang mereka memang menganggap agama, belief itu sebagai racun, poison. Kita sebagai makhluk insan beragama, yang diharapkan seperti Ibnu Arabi kita insan kamil ya, misalkan ya, insan yang sempurna itu ya nggak ada lain ya Nabi Muhammad. Insan kamil itu ya di alamatnya siapa? Nabi Muhammad. Selebihnya kita ngikutin para nabiin selain Nabi Muhammad, siddiqin, syuhada, sholihin, hasuna. Ya minimal kita hasuna aja baik sudah itu. Ya, itu sudah cita-cita yang ayo aspir. Ya, itu cita-cita yang luhur, gantungkan cita-cita setinggi mungkin. Begitu, Bapak Vika, terima kasih masukannya. Bagus sekali ini dari Aceh ini, ya. Terima kasih, Bapak. Ya, Bapak Ibu sekalian, the last 6 minutes ini sudah mau memasuki pukul 15.
Kalau memang sudah cukup, saya cukupkan sampai di sini, dan pertemuan berikutnya kita UTS, ya, pertemuan kelima, ini sudah keempat sekarang. Pertemuan kelima wajib UTS, nggak ada tanggal merah lagi. Insya Allah nanti tanggal 21 ya. Insya Allah kita kuliah tanggal 21. Ya, itu UTS mengumpulkan apa yang pernah kita perbincangkan dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini. Tapi tetap kita diskusi, ya. Jangan sampai ada waktu kosong. Cuman nggak selama biasanya, karena momentumnya adalah UTS. Ujian tulis sekedarnya. Ujian tulis sekedarnya. Baik, terima kasih Pak Kosma, Pak Amrul Giono, dan yang lainnya. Ini kok pada hilang semua. Pak. Pak Amrul ada? Sambut ya, sudah ongoing ya ini ya. Baik, terima kasih banyak atas kebersamaannya pada siang hari ini. Alhamdulillah sudah begitu cukup ya perbincangan kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita ketemu pada pertemuan berikutnya yaitu UTS. Belum puas Pak dosen, nanti lanjut lagi. Ya, ya. UTS pribadi ya, tidak kelompok ya. Ini UTS. Nggak pribadi. Sorry, nggak kelompok tapi pribadi. Karena sudah dua ini. Jadi kita mungkin Bapak Ibu menarasikan, bila perlu mengargumentasikan apa yang kita hal yang teoritik, ada referensi, ada saksi. Baik, begitu saja. Terima kasih. Mohon didokumentasikan pada sore hari ini sebagai laporan saya ke pihak admin. Saksi foto sama. Ayo, wajahnya semuanya, nggak boleh cuman gambar. Sudah cukup? Apa itu? Oh ya, ya, silakan. Aku belakang apa depan? Layar saya belum kena. Layar berkembang. Malah ngantuk pada malam. Sabar Pak Amrul. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen semuanya. Hati-hati di jalan Pak dosen. Izin lab ini aku sudah Hadirkan di rumah. ininya baterainya sudah habis. Iya, makasih. Assalamualaikum. Baterai udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Pak.